kata Allah. Pinta padaku apa yang kau inginkan, aku kabulkan. Berikan syafaat pada siapapun yang kau suka, aku terima, kata Allah. Maka saat itu Nabi mengangkat kepalanya, hadirin, melihat manusia yang menantikan semuanya, yang malaikatnya, yang jinnya, yang manusianya, anbiya, mursalin, manusia awam dan lain-lainnya, menantikan kebaikan Rasulullah. Oh, Nabi sudah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Tahu yang dicari siapa? Nabi Muhammad. Yang dicari kita, ummati, ummati, umatku, umatku, kata Rasulullah. Subhanallah. Ini perhatian Nabi. Sampai Nabi di dalam sejarah, dalam kehidupan beliau, itu Rasulullah pernah mengatakan, kalau seandainya ada salah satu dari umatku di bagian barat sana tertusuk duri, maka aku boleh merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Ikut merasakan bagaimana susahnya umat. Bahkan pernah Nabi ketika sedang duduk, hadirin hadirat, beserta para sahabat-sahabat, tiba-tiba datang rombongan jenazah. Dan kita tahu disunahkan kalau kita sedang duduk, jenazah lewat, disunahkan berdiri, hadirin. Ketika Nabi berdiri, semua sahabat ikut berdiri. Namun satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan-jangan kau berdiri karena nggak tahu siapa yang meninggal barusan, ya Rasulullah. Ini orang Yahudi, ya Nabi Muhammad. Dia tidak beriman pada Allah, ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, bukankah dia juga nyawa yang diberikan Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya? Kata Nabi Muhammad terus terang sambil meneteskan air mata. Ketika mengetahui ini Yahudi yang meninggal, Nabi meneteskan air mata, mengatakan, nafsun, satu nyawa terlepas dari genggamanku masuk ke dalam api neraka Allah. Begini tangisan Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada orang yang gak beriman. Tangisan kepada orang yang tidak memiliki iman, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yang sedih Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah? Sudah barang tentu Nabi lebih perhatian lagi kepada kita, ayolah ahbab. Sebagaimana juga dijelaskan, ketika ada satu orang bisa meninggal dalam keadaan iman, satu orang meninggal dalam keadaan Islam, itu yang paling bahagia Rasulullah, yang paling senang Nabi Muhammad, lebih senang dibandingkan diri orang tersebut, hadir. Sebagaimana dikisahkan pula di dalam sirah, ketika ada satu orang Yahudi, tetangga Rasulullah, yang kadang datang ke rumah Nabi, membantu Nabi Muhammad bekerja di rumah Rasulullah. Maka ketika dapat kabar ini orang Yahudi dalam keadaan sakit keras, Nabi pun datang menjenguknya, hadir, ditemani oleh ayah sang Yahudi tadi. Ketika menyaksikan, Nabi mengetahui bahwa ini sudah maradil maut, ini sakit yang bakal menghantarkan pada kematian. Maka Nabi tanpa pikir panjang, hadir, berkat rahmat dan kasih sayangnya, gak enak sama orang tuanya, Rasul langsung mentalkinkan kalimat tauhid kepada pemuda itu. Nabi pimpin mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditalkinkan oleh Nabi Muhammad. Maka sang pemuda ini ingin mengucapkan apa yang diucapkan Nabi, cuma gak enak sama orang tuanya. Dia mengelirik kepada abahnya. Abahnya pun paham, hadirin. Sang abah mengatakan, ya waladi ati Abul Qasim. Nah, nurut sama ucapan Abul Qasim, ikuti ucapan Muhammad. Nah, maka sang anak pun mengucapkan dengan ucapan yang dibimbing Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah. Tahu bagaimana keadaan setelah itu? Nabi keluar dari rumah tersebut dengan tersenyum luar biasa. Bahagianya luar biasa Nabi Muhammad. Hingga para sahabat bingung melihat muka Rasulullah berseri-seri, hadir. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuat kau bahagia ya Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah, satu nyawa telah berhasil aku selamatkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan Nabi Muhammad, Nabi kita, hadirin. Azizun alaihi ma'anitum. Setiap problem yang kita hadapi di dunia, Nabi yang paling perhatian sama kita. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba lihat, dijelaskan di dalam ayat Quran tersebut. Kalau kita paham, Allah nyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Yang mana sifatnya Nabi azizun alaihi ma anittum. Nabi perhatian. Nabi merasa berat atas kesulitan yang kalian hadapi. Di sini ketika dipahami khitab ayat Quran ini, khitab ini bukan ditujukan kepada orang yang beriman saja, tapi khitab bahkan diberikan kepada kufar Quraisy. Khitab diberikan kepada kufar Makkah. Ini Nabi datang kepada kalian dari golongan kalian yang mana Nabi perhatian sama kalian. Azizun alaihi ma anittum. Sehingga ya ahbab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peduli bahkan kepada mereka. Dan rahmah yang dibawa Rasulullah, kasih sayang yang luar biasa. Betul ucapan Nabi Muhammad sallallahu, ucapan Allah, firman Allah di dalam Al-Qur'an. Allah nyatakan inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada rahmah. Nabi pun mengatakan inna ma ana rahmatul muhdah. Saya adalah rahmah yang diberikan hidayah, yang dihadiahkan untuk kalian, kata Rasulullah.